Antara Majelis Taklim dan Majelis Takwim. Oleh Al-Habib Ali Bakir Assegaf. Sudah beberapa tahun saya berkecimpung dalam bidang Mauizah Hasanah, di sela-sela kegiatan saya dalam mengajar ilmu-ilmu berat seperti fikih, usyul fikih, ilmu kalam, mantik dan filsafat untuk para penuntut ilmu, juga ketika saya masih mengambil studi S3 di IUM Malaysia. Dalam beberapa tahun tersebut ada satu hal yang saya sadari bahwa ada dua macam majelis agama. 1. Majelis taklim, yang dibuat untuk memberi asupan-asupan ilmu kepada para hadirin agar mereka mendapatkan ilmu-ilmu baru ketika dalam majelis tersebut dan juga dimaksudkan untuk mengeluarkan mereka dari level awam menjadi bukan awam lagi. Majelis semacam ini masih ada, akan tetapi tidak banyak, karena tidak terlalu disukai, karena sulit dan harus berkomitmen untuk hadir setiap episodenya. 2. Majelis Takwim, ini sebenarnya adalah istilah saya sendiri yang saya ambil dari kata-kata awam yang saya artikan sebagai majelis yang menjaga keawaman orang awam, dengan makna orang awam kita rawat keawamannya dan jangan sampai naik level menjadi non-awam, karena ada maslahat untuk orang-orang tertentu yang pasti bukan maslahat untuk para hadirin. Majelis ini dibalut dengan berbagai alasan, mulai dari mempermudah orang awam, mengalihkan mereka dari maksiat dan lain-lain, akan tetapi memang dalam majelis tersebut tidak ada asupan ilmu yang membuat mereka keluar dari keawaman mereka, karena yang diberikan di dalamnya hanya fadilah zikir, ijazah, cerita, qasidah sampai larut malam dan lain-lain. Ironisnya majelis semacam inilah yang dominan di tempat-tempat yang saya singgahi dan dijemput ke sana. Akhirnya efek yang terjadi adalah, walaupun menjamur majelis-majelis agama, akan tetapi level pengetahuan masyarakat tentang agama tidak berubah. Sampai saya pernah sekali berbicara kepada orang yang sudah 10 tahun hadir majelis tawim, akan tetapi masih tidak bisa membedakan mana rukun sholat dan sunnahnya. Apakah dalam sholat Idul Fitri wajib 40 orang seperti sholat Jumat atau tidak? Padahal hal-hal seperti ini disebutkan dalam kitab-kitab dasar ilmu fikih seperti Safinatun Najah, yang mana untuk mempelajarinya tidak sampai 2 bulan. Saya rasa sebagian orang tetap ingin menjadikan orang awam sebagai orang awam, agar orang-orang awam tersebut terus memerlukannya dan tidak bisa lepas daripada orang tersebut selamanya. Karena mungkin jika sudah bukan level awam maka orang tersebut akan berpindah hati ke ustadz atau agamawan yang lain, dan akan mengancam legitimasinya sebagai seorang ustadz atau agamawan. Padahal jika kita lihat Rasul alaihi salam mengajari para sahabatnya untuk menjadi pandai agar bisa independen dalam beristinbat, kemudian disuruh untuk menjadi qadhi, pengajar atau hakim, karena Rasul faham, bahwa beliau tidak selamanya ada di dunia ini. Akan tetapi qawaid-qawaid Islam yang diajarkan beliaulah yang akan kekal ada sampai hari kiamat, yang mana hal itu harus jelas di jiwa para sahabat sebagai pengganti beliau. Maka konsep menjaga keawaman orang awam dalam agama, atau menjaga kecilikan wong cilik dalam politik, sepaham saya, tidak sesuai dengan konsep Islam itu sendiri. Wallahu a'lam.